Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih berbicara lanjutan dari tema kita di bulan lalu dari Gembala Senior kita, yaitu Jesus Teaching Fasting atau pengajaran Yesus tentang puasa. Nah, ini adalah materi tambahan, yaitu pentingnya berpuasa. Minggu lalu juga belajar tentang ini, tapi saya minggu lalu diminta menyampaikan firman ini di Pontianak, sehingga rasanya enggak adil kalau di sana saya sampaikan ini tapi di sini tidak. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah berpuasa itu penting? Apakah berpuasa itu penting baik secara jasmani maupun secara rohani? Penting nggak kira-kira? Penting nggak kira-kira? Sangat penting, bukan hanya penting, sangat penting. Kalau Bapak Ibu baca tulisan seorang hamba Tuhan namanya Jentezen Franklin, beliau seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dari Amerika. Beliau menulis dalam bukunya tentang puasa, dia berkata demikian. Secara fisik, bahwa hari-hari ini atau belakangan ini di Amerika, salah satu terapi yang dipakai untuk terapi kesehatan adalah puasa. Puasa. Dan di awal bulan lalu kita sudah belajar itu, dari definisi puasa, terus manfaat puasa ya. Saudara, kita sudah belajar ketika seseorang sedang berpuasa dan akhirnya kelaparan. Nah, saat kelaparan benar itu tidak ada makanan, sel-sel yang sudah tua, yang sudah mulai rusak itu akan dimakan oleh sel-sel yang baru, sehingga akan terjadi terus pembaharuan-pembaharuan, dan itu yang membuat kita sehat secara fisik. Kalau kita mau puasa secara jasmani, secara fisik. Lalu ada seorang anak Tuhan, seorang peneliti dan penulis, Dr. Colbert berkata demikian. Kalau Anda tidak bisa menahan, perhatikan, kalau Anda tidak bisa menahan selera makan Anda sedang menggali kubur Anda sendiri dengan garpu dan sendok yang ada, dengan garpu dan pisau yang ada di tangan Anda. Selera makan. Karena dikatakan demikian, karena kadang-kadang kita itu makan bukan karena tuntutan nutrisi di dalam tubuh kita, tapi karena lapar mulut. Karena kadang-kadang perut ini yang selalu menuntut terus, sehingga kita makan, tak makan, yang sebenarnya itu tidak mendatangkan kesehatan bagi kita, justru mendatangkan penyakit, tapi kita nggak bisa mengontrolnya. Dan beliau berkata, tanpa Anda sadari, Anda sedang menggali kuburmu melalui garpu dan pisau yang ada di tangan saudara. Dan disarankan, salah satu cara terbaik untuk kita bisa hidup sehat adalah dengan terapi puasa, saudara. Terapi puasa. Nah, kalau secara fisik, secara jasmani aja puasa itu penting, saya percaya secara rohani juga maknanya sangat penting sekali. Oleh karenanya kita mau belajar pada saat ini beberapa alasan mengapa puasa Kristen itu penting bagi kita. Yang pertama, mengekspresikan rasa lapar dan haus rohani di dalam Tuhan. Jadi alasan yang pertama mengapa kita penting berpuasa itu untuk mengekspresikan rasa lapar dan haus kita secara rohani di dalam Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 6, Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini Matius pasal 5 ayat 6. Sebelum Matius pasal 5 ayat 6, Yesus mengajar di atas bukit. Di Matius pasal 4 dicatat bahwa Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Lalu ketika dia selesai puasa itu, Alkitab mencatat begini, maka laparlah Yesus. Lalu tiba-tiba iblis datang membawa seonggok batu, lalu berkata, jika engkau benar anak Allah, coba rubah batu ini jadi roti. Nah, pada saat itu Yesus memberikan jawaban menurut saya itu sangat menohok, atau itu sangat menampar sebenarnya. Karena Yesus menjawab seperti ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ketika Yesus sedang lapar-laparnya dan ditawarkan untuk mengubah batu menjadi roti dengan tujuan supaya dia makan, melepaskan rasa laparnya itu. Tapi justru saat itu Yesus berkata, ketahui bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman Allah. Itu jawaban yang benar-benar templakannya itu luar biasa, saudara. Dan itu benar. Karena ternyata Yesus tetap hidup. Dan banyak hamba Tuhan yang melakukan puasa tetap hidup.
Nah kalau seperti itu Bapak Ibu, keadaannya, berarti alasan yang sering dibuat orang untuk tidak puasa itu karena asam lambungnya tinggi. Itu hanya alasan. Coba lihat kiri kanan, katakan asam lambungmu itu hanya alasan untuk tidak puasa. Itu hanya alasan. Karena ternyata ada orang puasa nggak mati juga. Justru ada banyak orang disembuhkan dari sakitnya ketika mereka benar-benar mau berpuasa di hadapan Tuhan. Next. Secara natural tingkat rasa lapar orang berpuasa lebih tinggi dibanding mereka yang tidak puasa atau yang mengikuti pola makan 3 kali atau 2 kali sehari. Saudara setuju ini? Kalau kita puasa kayaknya itu rasa laparnya itu berlipat-lipat rasanya. Bahkan keinginan untuk makan sesuatu itu, untuk mencicipi sesuatu itu rasanya bertambah-tambah. Keinginan gitu lah saudara. Ada sepertinya rasa di hati kita itu, benar-benar mau makan dan benar-benar mau minum. Di Komsel DM beberapa waktu yang lalu saya tanya, coba cerita dulu apa kadang-kadang yang buat kalian itu batal puasa. Mereka bercerita sederhana sekali, bukan karena makanan yang enak, bukan. Kadang-kadang itu hanya karena satu permen mereka bisa batal puasa. Godaannya itu gitu loh. Lihat anak kecil minum Yakult, rasanya di sini udah berdesir. Pengen sekali. Artinya keinginannya itu bertambah-tambah ketika sedang melakukan puasa. Rasa laparnya itu rasanya bertambah-tambah ketika sedang puasa. Nah, itu yang dikatakan secara rohani. Secara rohani berpuasa adalah ekspresi kelaparan rohani yang mendalam di hati kita. Di mana hati kita merindukan sesuatu yang lebih dari Tuhan dibanding ketika kita sama sekali tidak melakukannya. Artinya, jika hati kita benar-benar merindukan sesuatu yang lebih dari Tuhan, kita pasti mau melakukan puasa. Jika tidak demikian, ada kemungkinan kita hanya sedang berangan-angan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau benar-benar saudara itu memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, atau rasa lapar dan haus akan sesuatu dari Tuhan, tindakan yang harus kita tunjukkan itu kita puasa. Dari mana itu kita tahu? Dari Alkitab. Bacai orang-orang yang puasa di dalam Alkitab itu. Pasti dasarnya itu karena mereka merindukan sesuatu dari Tuhan. Tuntunankah? Perbuatan Tuhan yang besarkah? Seperti yang pernah dilakukan Yosafat ketika mereka dikepung dari 3 arah oleh 3 negara itu, dan dia merasa mereka enggak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi. Lalu dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 20 itu diserukan, puasa kita cari Tuhan. Karena apa? Karena dengan cara biasa enggak bisa menghadapinya. Mereka perlu sesuatu yang lebih dari Tuhan, maka mereka berpuasa. Jadi tindakan berpuasa itu adalah ekspresi dari hati seseorang yang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan, atau yang benar-benar merindukan Tuhan atau merindukan sesuatu yang lebih dari Tuhan, sehingga mereka mengambil tindakan puasa. Saudara nggak bisa berkata, waduh, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Puasa yuk, untuk setengah hari aja. Aduh nggak bisa, kalau saya puasa lambungku, asam lambungku kambuh. Nanti waduh langsung berkunang-kunang. Dengar, itu alasan. Kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan dan mengharapkan sesuatu dari Tuhan, saudara tidak keberatan untuk mengambil waktu puasa di dalam Tuhan. Enggak keberatan tuh. Karena itulah ekspresinya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. Iman itu akan menjadi sempurna jika disertai dengan perbuatan-perbuatan. Imanmu yang berkata sangat merindukan Tuhan itu akan sempurna ketika saudara sertakan dengan tindakan perbuatan saudara. Apa itu? Mau berpuasa. Next. Dalam teks asli berbahasa Yunani, kata yang dipakai untuk lapar adalah peinontes, dari kata peinau yang diartikan sebagai berkeinginan atau mendambakan dengan sungguh-sungguh. Artinya begini,
Mendambakan dengan sungguh-sungguh itu mengharapkan atau sangat mengharapkan lebih daripada pengharapan yang biasa-biasa. Sangat mendambakan sesuatu itu dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud lapar di sana. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu artinya begini, bahwa mereka benar-benar merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lebih dari biasanya. Kata Penau, ini menjelaskan kondisi seseorang yang benar-benar berkekurangan, sehingga sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu untuk kebutuhan tertentu, melebihi kebutuhan yang lain. Itu yang dimaksud. Menjelaskan kondisi seseorang di mana mereka itu benar-benar berkekurangan atau bahkan tidak memiliki apa-apa tentang hal itu yang dibutuhkan itu. Sehingga hati mereka sungguh-sungguh mendambakan, hati mereka sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu, itu mereka terima. Contohnya, kalau saudara contohnya sangat kelaparan karena udah enggak makan, katakanlah 3 hari 3 malam atau 1 minggu. Bahkan saudara rasanya sudah mau mati. Bangun aja udah enggak mampu. Hanya tinggal berbadan, tinggal nunggu waktu mati saja. Karena saudara enggak punya makanan. Sehingga kondisi saudara begitu. Lalu dalam kondisi begitu datang orang menawarkan kepada saudara sepiring nasi dengan 1 mobil mewah, saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Kalau engkau normal, kau akan pilih makanan. Karena itu akan menolongmu hidup. Betul enggak? Tapi kalau engkau pilih mobil berarti ada kemungkinan. Pertama, bukan makanan kebutuhanmu yang sebenarnya. Atau yang kedua, engkau salah pilih. Mungkin saudara berkata, saya pilih mobil, setelah itu saya jual. Bangun aja, kau udah gak mampu. Bergerak aja udah gak mampu. Tinggal menunggu waktunya aja. Innalillahi wa innalillahi rolling stone. Tinggal menunggu itu. Lalu saudara berkata, saya pilih mobil. Pilihlah mobil, tapi kau sebentar lagi mati. Gak ada manfaatnya terhadap dirimu. Itu loh maksudnya ini. Itu maksudnya. Artinya begini, ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya mereka benar-benar memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hati mereka itu benar-benar merindukan Tuhan. Merindukan sesuatu dari Tuhan. Sehingga ditawarkan pun yang lain, mereka enggak pilih. Karena yang mereka perlukan itu benar-benar Tuhan. Itulah maksudnya. Next. Yesus berkata, jika seorang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dipuaskan dan dikenyangkan. Ini ada sebuah terjemahan lama. Ini Old Translation yang sudah sangat tua. Saya juga belum lahir terjemahan ini ada. Terjemahan ini, tapi ini lebih dekat kepada teks asli berbahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Dikatakan mereka itu akan dijamu. Saat kita memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran Allah, maka Dia atau Tuhan akan menjamu dan membuat kita puas dan kenyang. Ini janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang yang merindukan atau yang merasa lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjamu orang itu dan membuat orang itu kenyang dan puas. Saudara mau dijamu oleh Tuhan? Kalau saudara dijamu seseorang, ditraktir teman, ayo kita makan ya. Lalu saudara sampai di sana, saudara pilih makanan yang lebih mahal, lebih berkualitas di situ. Mungkin dia nak ngomong, tapi dalam hatinya berkata begini, orang ini keterlaluan benar. Mentang-mentang ditraktir, lalu jadi kesempatan benar. Itu kalau teman. Tapi kalau Tuhan enggak. Yesus berkata, engkau akan dibuat puas. Engkau akan dibuat kenyang. Oleh karena apa? Hatimu merindukan Tuhan. Next. Alkitab memberitahukan kepada kita di tempat-tempat tertentu, Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat bukan karena Yesus kurang urapan dan kuasa, tapi karena hati orang setempat tidak merasa lapar akan Dia. Ini ayatnya. Dikatakan demikian. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Akibatnya mereka kecewa terhadap Yesus. Ayat 57-nya. Karena apa? Mereka tidak melihat sesuatu. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami sesuatu. Alasannya apa? Yesus berkata karena di tempat itu, sekalipun Yesus hadir, tapi hati mereka merasa tidak penting kehadiran Yesus.
Sekalipun Yesus ada di situ, yang penuh kuasa, penuh urapan itu, tapi Yesus tidak bisa melakukan lebih banyak mujizat karena hati orang di sana enggak lapar. Hanya orang-orang yang benar-benar mengalami rasa lapar dan haus di sana yang akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari cara hidup ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus sedang mengajar, orang lain disembuhkan, orang lain mengalami sesuatu, tapi mereka datang dengan muka suram, pulang dengan muka seram. Karena apa? Yang lain dijamah, disembuhkan, yang lain mengalami itu, tapi mereka merencanakan pembunuhan. Pernah baca itu dalam Alkitab? Mereka berkata demikian, bagaimana caranya kita membunuh orang ini? Nah, kenapa begitu? Karena mereka memang tidak merasa lapar akan kehadiran Allah di sana. Sehingga mereka tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Bukan karena Yesus tidak berkuasa. Bukan karena Yesus tidak sanggup melakukan sesuatu. Tapi hati mereka merasa tidak penting Tuhan. Sama dalam ibadah kita, saudara. Kalau engkau datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan di tempat ini. Siapapun yang WL di sini, siapapun singersnya, siapapun pemain musik, siapapun pembicaranya, saudara pasti diberkati. Saudara pulang pasti dengan berkata, waduh saya diberkati lo tadi lewat ibadah itu, lewat permainan musiknya, lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat pujian penyembahan, lewat penyambutan para asyir, saya diberkati. Karena apa? Hati saudara datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya datang setor badan di sini tanpa merasa perlu Tuhan, maka saudara pulang pasti dengan sungut-sungut. Ah, WL-nya nyanyinya gitu-gitu aja terus. Apa itu lagu baru? Aku enggak tahu. Ah, pemain musiknya begitu. Ah, pukulan daramnya gitu-gitu terus. Ketukannya salah. Apa itu pembicaranya begitu? Kalau minggu kedua sama minggu keempat kita enggak usah ibadah. Karena yang khotbah pasti antara Pak Kiro dan Pak Jordan. Itu kalau hati saudara tidak merasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi kalau hati saudara lapar dan haus akan Tuhan, siapapun yang berdiri di sini, saudara pasti diberkati. Karena saudara datang dengan hati yang lapar dan haus kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan Tuhan mencari yang seperti itu. Next. Jika Anda ingin mengalami kepuasan rohani di dalam Tuhan, maka mulailah melakukan puasa. Saat hati Anda mengalami lebih lapar akan Tuhan, Anda akan menerima dan mengalami lebih banyak lagi dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kuncinya di hati, saudara. Kenapa? Karena ada janji dari Tuhan. Saudara ingat KKR kita tahun lalu di GOR? Ingat, saudara? Bukan yang tahun ini, tahun lalu. Dengan orang yang sama, Pendeta Samson Dabas, ingat? Nah, waktu itu saudara, di tanggal 14, mulai dari tanggal 14 Januari, saya dan ibu sedang merencanakan, sedang sudah menjalani puasa Daniel. Modelnya itu puasa Daniel, tapi prakteknya ya puasa total. Artinya nggak makan, nggak minum. Nah, Danielnya itu 21 hari, saudara. Nah, tengah kita sedang menjalani puasa, tiba-tiba dapat konfirmasi bahwa akan ada KKR, pembicaranya datang dari Nigeria. Lalu kumpullah kita para hamba-hamba Tuhan, tidak dalam jumlah yang besar, sedikit saja. Lalu pada saat itu saya langsung ditunjuk sebagai ketua panitianya, saudara. Nggak bisa nolak, harus saya katakan, ya. Karena panitia ini terdiri dari hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di kota ini. Dan waktunya tidak terlalu banyak. Sehingga saya bilang sama ibu di rumah, karena saya sebagai ketua panitia, ayo kita ambil tanggung jawab puasa yuk. Toh kita sedang puasa sekarang untuk kegiatan ini. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan melakukan sesuatu di Putu Simbau ini. Akhirnya ibu berkata, oke, siap. Lalu kita berpuasa. Rencana kegiatan itu kan bulan Februari Bapak Ibu. Tapi ternyata salah informasi, akhirnya diundur ke bulan Maret. Jadi sepanjang Januari itu kami udah puasa 17 hari. Tanggal 14 Januari itu kan 31 hari. 31 kurang 14 itu kan 17. Itu selama bulan Januari. Gak ada panitia yang tahu. Kita gak gembar-gemborin karena kita tidak ajak panitia juga puasa. Bulan Februari 28 hari. Berarti 17 tambah 28 berapa? 45 hari. Itu baru sampai bulan Februari kita berdua udah puasa 45 hari, saudara. Nah, akhirnya kegiatan itu tanggal 23 sampai 25 Maret. Berarti tambah 23 hari lagi.
Dari 45 berapa itu? 68 hari. Saya dengan ibu puasa khusus untuk kegiatan itu. Sebenarnya selama KKR sampai selesai KKR itu, saya hitung-hitung waktu itu kita puasa 104 hari. Kita masih puasa berdua. Terus lakukan itu. Saudara tahu, di tahun lalu KKR itu, hal-hal yang dahsyat luar biasa itu terjadi, Tuhan kerjakan. Saya mau tunjukin cuplikannya kepada saudara yang tidak hadir KKR di tahun lalu. Coba tampilin, Jok. Keluar. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. Fire. Api. She's free. She's free. Dia sudah bebas. Stop dulu. Sedang terjadi seperti ini di tempat di sebelahnya, lalu ada teriakan. Ada orang mati gitu loh. Karena seorang ibu bawa anaknya yang sudah meninggal ke tempat itu tahun lalu. Sehingga tiba-tiba perhatian tertuju ke sana. Coba next. Depannya kamu. Ini di Gor, ini ya tahun lalu, bukan tahun ini, tahun lalu. Shaka parande mezoto prene mashkanamra. Anak itu tiba-tiba di depan Lembrondo dia bose bilang, kapayaba. We command life. Kami perintahkan Life. kehidupan, kehidupan, Life. kehidupan. Life. Kami perintahkan kehidupan. anak yang sudah meninggal itu diletakkan di lantai. Give me the baby. Gendong anaknya digendong. Perhatikan waktu anak ini digendong ya. Lihat kakinya. Stop dulu, stop. Mundur dulu sedikit. Biar kita lihat, biar aku tunjukin. Mundur sedikit, sedikit aja. Bisa? Coba, nanti saya katakan stop langsung break. Langsung pause. Stop. Nah, saudara lihat enggak kaki anak itu? Waktu digendong sudah kaku. Udah lurus begini. Lihat enggak itu? Yang buktikan anak itu benar-benar mati loh. Itu sudah kaku. Kalau anak digendong begitu cara gendongnya, itu kakinya pasti melampai ke bawah. Betul. Tapi itu tegak lurus itu kaki itu karena memang udah kaku. Terus. He touched me. Dia jamah. Oh, he touched me. Dia jamah. And oh, that joy that fills my soul. Something take your baby. She's alive. Gendong anaknya, dia sudah hidup. Boleh berikan tepuk tangan bagi kita semua. Dan itu anak benar-benar hidup. Apakah karena Samson Dabas hebat? No. Apakah karena ketua panitianya Pak Sondang hebat? No. Kalau gitu karena apa? Karena Tuhan setia terhadap firman-Nya. Yesus berkata, kalau ada orang merasa lapar dan haus akan dia akan menjamunya
dan mereka akan dikenyangkannya sampai puas. Itu yang terjadi. Jadi kalau saudara mau melihat sesuatu dan mengalami sesuatu yang lebih dari Tuhan, saya mau katakan, mulai ekspresikan rasa laparmu kepada Tuhan, rasa hausmu, dan mulailah berpuasa. Engkau akan melihat sesuatu yang lebih dari Tuhan. Saya minggu lalu pelayanan di El Shaddai, Bapak Ibu. El Shaddai itu 2 bangunan besar digabung. Sehingga ketika selesai dipakai mulai bulan September dan lalu, kapasitas gedung itu kursinya aja 1.700 sekian kursi. El Shaddai. Dan saya pelayanan di sana hari Minggu yang lalu. Diminta Pak Wilan ke sana. Nah, di bulan September masuk ke tema Jesus Teaching Fasting. Pak Wilan katakan demikian ketika kami sharing-sharing di ruang gembala menunggu pelayanan berikutnya. Dikatakan demikian. Di minggu pertama bulan September yang hadir ibadah 1 minggu itu 1 hari itu sekitar 4.500-an orang. Terakhir saya khotbah di sana, itu jumlah yang hadir sekitar 3.200-an. Tapi berjalannya terus waktu dan mereka di sana dihimbau untuk berpuasa, untuk pelayanan dan pertambahan jiwa-jiwa. Saudara tahu, beliau katakan demikian. Di bulan ini saja, di bulan September, ketika masuk ke dalam doa dan puasa, itu pertambahan jiwa terus berjalan, bahkan 1.000-an jiwa, di atas 1.000. Itu di bulan September. Nah, Bapak Ibu, saya mendengar itu gimana ya, excited sekali. Karena saya pikir begini, kalau di El Shaddai bisa terjadi begitu, yang adalah induk kita dari sini, saya percaya di Putus Ibo juga bisa terjadi. Kalau kita mau mengambil waktu bersama-sama, berdoa, berpuasa, minta kepada Tuhan, supaya orang-orang diselamatkan di kota kita, dan ditambah bilangan orang-orang percaya diselamatkan dalam pelayanan kita. Saya percaya itu pasti bisa terjadi. Oleh karena itu saya mau minta kepada kita, ayo kita ambil waktu puasa khusus. Tadi sampaikan di pengerja, tapi bukan hanya pengerja, semua jemaat, ayo kita berpartisipasi. Coba kita bawa hati kita kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar merindukan, kita lapar dan haus akan jiwa-jiwa yang diselamatkan dan ada di pelayanan kita. Saya percaya seperti Tuhan melakukannya di El Shaddai, Tuhan bisa lakukan di sini. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, alasan yang kedua mengapa penting berpuasa itu bagi kita, menaklukkan indera dan seluruh keinginan kita terhadap keinginan Tuhan. Ada beberapa pasal di sini tapi kita tidak pelajari semua. Kita hanya lihat dari Matius pasal 17, 19, 21. Nah, ini konteksnya seperti ini. Waktu Yesus naik ke Gunung Tabor, saat ini disebut Gunung Tabor, membawa murid-muridnya berdoa di sana. Di kaki gunung itu 9 muridnya tinggal. Lalu ketika muridnya tinggal di sana, ada seorang bapak yang memiliki anak yang sedang dikuasai penyakit ayan. Tahu penyakit ayan Bapak Ibu ya? Bahasa kita di sini penyakit apa itu? Gila babi. Penyakit ayan itu ada 2, satu ayan api, satu ayan air. Dari mana kita tahu? Nanti dari manifestasinya. Kalau dia kambuh, bawa anak itu ke api berarti itu ayan api. Kalau anak itu dibawa ke air berarti dia ayan air. Tujuannya untuk apa? Untuk membinasakan orang itu. Nah, anak ini kata orang tuanya, 2 roh itu ada di dalamnya. Lalu orang tua anak ini bawa ke murid-muridnya, dan murid-muridnya doakan tapi enggak sembuh-sembuh, saudara. Nah, lalu ketika mereka sendirian, inilah yang murid-muridnya tanyakan kepada Yesus. Murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Next. Ayat 21 berkata begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini dia ayatnya. Di dalam narasi ini ada sesuatu yang menarik untuk direnungkan.
Yesus menghubungkan antara pengusiran roh jahat dengan berpuasa. Kenapa begitu, saudara? Nanti kita lihat. Nah, penekanan penambahan kegiatan puasa terhadap doa untuk pengusiran roh jahat hanya terdapat di dalam kisah ini dalam Alkitab. Hanya di kisah ini, kisah lain nggak ada. Next. Yesus mengungkap penyebab kegagalan para muridnya mengusir roh jahat tersebut bukan karena tidak percaya, tapi karena kurang percaya atau kurang iman. Artinya bahwa para murid itu percaya dan memiliki iman di dalam hati mereka bahwa mereka sanggup mengusir roh itu. Mereka punya iman, tapi kualitasnya berkurang atau kualitasnya kurang. Kenapa mereka beriman? Karena sebelumnya para murid telah menerima kuasa dan melakukan pelayanan pengusiran setan pada waktu Yesus mengutus mereka terjun dalam pelayanan. Matius 10 ayat 1 ayat 5 sampai 8 yang kita baca tadi, Matius pasal 17. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, ada 2 kali peristiwa di mana Yesus memanggil para muridnya, lalu membekali mereka dengan kuasa, kemudian mengutus mereka melakukan pelayanan, termasuk di sana mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sukses. Trip pertama sukses. Lalu Yesus mengutus lagi, trip kedua, 70 murid. Sukses juga. Di Lukas nanti Bapak Ibu baca. Sampai waktu mereka pulang bilang begini, "Guru, kami bahagia. Kenapa? Karena setan-setan tunduk kepada kami." Yesus berkata, "Emang iya? Saya juga melihat iblis jatuh dari langit." Tapi Yesus katakan demikian, "Tapi jangan bangga karena itu. Berbahagialah kamu karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan." Jadi sebelum kejadian ini, para murid ini sudah melakukan pelayanan yang sama, mengusir setan, dan sukses berat. Oleh karena kesuksesan itulah ketika dibawa kepada mereka anak yang sakit ayan ini, mereka dengan percaya diri, dengan keyakinan dalam hati mereka bahwa mereka sanggup melakukannya. Tetapi ternyata enggak siuman-siuman itu anak, enggak sembuh-sembuh, saudara. Alias gatot, gagal total mereka melakukannya. Next, kita lihat. Dan datang mereka bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami nggak bisa?" Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kualitas iman para murid itu berkurang? Ini dia, ada 3 hal ini. Yang pertama, situasi dan kondisi atau manifestasi anak yang mereka doakan itu. Jadi manifestasinya itu, ada seorang penulis buku berkata demikian, ada kemungkinan di pelayanan pertama, kedua, mereka tidak berhadapan dengan manifestasi seperti itu. Sekali tengking roh itu pergi, sekali tengking roh itu pergi, sekali tengking yang sakit itu sembuh, bahkan sekali tengking roh kematian orang hidup. Tapi ketika mereka tengking roh ayan, nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Roh ayan keluar. Giginya malah gemertakan. Keretok, 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 matanya terbalik. Sudah pernah lihat orang sakit ayan lagi kambuh? Saya pernah lihat. Waktu saya pelayanan di pedalaman Sintang, waktu itu masih sangat muda, saudara. Sekitar 75 meter dari pastori itu, ada satu keluarga jemaat bergereja di gereja di mana saya pelayanan, tapi nggak pernah ke gereja. Jalan mereka mau ke ladang, mau ke kebun, itu dari pinggir pastori. Setiap hari Minggu pagi kalau lewat saya tanya, "Kak ini Pak?" Dia jawab, "Kak ngurit nak." Minggu berikutnya tanya lagi, "Kak ini Pak?" "Kak nginti nak." Saudara tahu nginti? Mancing. Lalu saya ajak, "Pak, boh tak sembayang dulu boh?" "Aduh, hai nak, indah sempat nak sembayang." Noreh sempat, mancing sempat, tapi ibadah nggak sempat. Nah, tapi di luar sepengetahuan saya, rupanya bapak ini punya seorang gadis remaja, mungkin seusia-usia SMP lah. Anak itu punya penyakit gila babi ini. Lalu sekitar subuh, mungkin sekitar jam 1, jam 2 subuh, datang ke pastor, digedor lah pastor ini. Pak. Saya buka pintu, saya bilang, "Ada apa Pak?" "Nak tolong mena besampai dulau ngau anakku." "Kenapa Pak?" Dibawa saya ke rumah. Saya dijemput pakai obor, saudara, karena di kampung kan. Kita pergi, sampai di sana saya lihat itu mulutnya udah penuh darah berbusa, mulutnya udah diganjal pakai sendok, karena gigitin lidahnya terus. Dan giginya
gemertakan, karatuk, matanya terbalik, hanya yang putih aja keluar, hanya kelihatan. Lalu saya doain. Tidak lama kemudian anak itu siuman. Udah selesai pulang, saya bilang, Pak saya mau pulang. Saya pulang dikasih obor aja saudara. Suruh pulang sendiri. Dalam hati, begini nasib hamba Tuhan di kampung. Datang dijemput pakai obor, pulang suruh sendirian pakai obor saudara. Waduh, ini memang nasib hamba Tuhan ini. Tapi salah sedikit nanti diomelin ya saudara ya. Tapi saya mau katakan demikian, cerita baiknya begini, minggu depannya itu sekeluarga lalu ibadah ke gereja. Sampai saya tinggalkan kampung itu, mereka rajin ke gereja semua. Tapi saya mau katakan demikian, manifestasinya memang beda. Kalau hati kita nggak siap, kalau iman kita nggak benar-benar dijaga, bisa tawar hati kita. Sama seperti dia alami para murid itu. Begitu melihat manifestasi itu, tengking sekali, malah bereaksi. Bahwa anak itu mau diseret ke sungai, mau dibawa ke api. Waduh, para murid mulai, apa iya ya, kok begini ya? Kok jadi begini? Nah jadi itu penyebab pertama. Coba kita lihat kedua. Nah karena itu, muncullah ini perasaan yang terkontaminasi dengan keraguan dan ketakutan. Karena perasaan keraguan dan ketakutan sudah masuk di hati mereka, akhirnya mempengaruhi iman mereka sehingga iman yang ada dalam hati mereka itu tawar. Masih ada iman? Masih. Tapi kualitasnya sudah tidak seutuhnya. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat, ini tadi udah kita baca ya. Nah, kadang-kadang orang berkata demikian, oh imanmu kurang besar. Tapi Yesus tidak pernah meladeni pernyataan tentang tambahkan iman kami, enggak pernah. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 6. Ketika murid-murid itu datang kepada Yesus dan berkata begini, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Stop dulu di situ. Jadi waktu itu para murid itu, ini konteksnya mengampuni ini sebenarnya. Untuk melakukan pengampunan itu perlu iman yang lebih besar. Sehingga mereka berkata, guru tambahkan iman kami supaya kami mampu, kira-kira begitu. Tapi apa jawab Yesus? Apa bilang begini, oke, gak masalah. Berapa kau mau? Mungkin ditanya begini, Petrus, seberapa besar kau mau? Sebesar bola pingpong kah? Bartolomeus seberapa besar? Sebesar bola kasti kah? Thomas, karena kau ini memang yang benar-benar kurang beriman gitu loh. Seberapa besar kau mau iman? Sebesar bola kaki kah atau bola dunia? Yesus katakan begitu enggak. Tapi jawab Yesus kembali menohok kepada murid-muridnya. Apa jawab Yesus? Yesus berkata begini. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Terjemahan Indonesia berkata sebesar biji sesawi. Seolah-olah ukuran iman, besar kecil ya kan. Tapi terjemahan Yunani enggak berkata begitu. Sama terjemahan bahasa Inggris. Kata sebesar di sini itu ditulis seperti. Bukan sebesar. Jadi Yesus sedang berkata begini, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi bukan masalah besar kecil, tetapi kualitas yang sedang Yesus bicarakan. Kenapa kualitas? Apa itu biji sesawi? Karena Yesus langsung bandingkan dengan biji sesawi. Apa itu? Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari biji-bijian. Tapi Yesus berkata kalau ini ditanam, tumbuh, dirawat, lalu berkembang, Yesus berkata begini, burung-burung bisa membangun sarangnya di carang-carang sesawi itu. Artinya apa? Di biji sesawi yang sangat kecil itu, kalau dia dirawat dengan baik, ditanam, ada kekuatan yang dahsyat dan besar di sana. Itu loh yang Yesus katakan. Nah, pada waktu murid-murid itu gagal mengusir roh ayan itu, mereka bertanya, kenapa kami nggak bisa? Yesus menjawab ayat 20, karena kamu kurang percaya. Lalu dilanjutkan, sekiranya kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan dapat melakukannya. Berarti yang sedang Yesus bicarakan adalah kualitas iman, bukan besar kecilnya iman. Next. Sebenarnya bukan masalah jenis dan kekuatan yang ada pada roh jahat tersebut.
yang membuat mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu. Bukan karena roh jahatnya terlalu kuat, bukan. Masalahnya ada pada kadar iman para murid saat itu dan orang percaya masa kini. Artinya begini, kalau saudara mengusir setan apapun itu, lalu nggak keluar, itu masalahnya bukan karena roh itu terlalu besar atau lebih besar dari kuasa Yesus, bukan. Tapi masalahnya itu ada di kadar iman saudara. Masalahnya itu ada dalam kualitas iman kita. Kita percaya bahwa semua bentuk dan kuasa roh jahat takluk kepada nama Yesus. Betul ya? Apakah ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus? Ada? Kuasa Yesus lebih dahsyat dari semua kuasa itu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa mereka gagal? Kenapa? Jawabannya kembali, karena mereka kurang percaya. Next. Solusi yang Yesus tawarkan supaya dapat mengusir roh jahat yang mereka hadapi adalah puasa. Yesus berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Terhadap doa itu ditambahkan puasa. Yesus menawarkan solusi itu. Dengan berpuasa para murid dapat menjaga kualitas iman yang ada pada mereka. Sebab dengan berpuasa mereka dapat mengendalikan indera dan emosi mereka tetap fokus kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena definisi puasa yang sesungguhnya adalah menaklukkan indera dan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Petrus pernah mengalami ini loh. Saudara ingat Petrus berjalan di atas air. Tengah malam mereka ada di tengah danau Galilea, lalu tiba-tiba angin sakal turun ke danau itu, gelombang besar terjadi, angin ribut begitu kuat, mereka terhuyung-huyung, mereka ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air, mereka kata, "Woi, apa pula kian dia?" Apa kian pada takut? Tuh aku, kata Yesus. Lalu Petrus berkata demikian, "Guru, kalau engkau itu suruh aku datang kepadamu." Yesus berkata, "Kitu enan." Lalu di tengah gelombang dan badai yang sangat kuat itu, Petrus turun melangkahkan kakinya dari perahu dan seketika berjalan di atas gelombang itu, di atas air itu. Sukses dia berjalan di atas air. Tapi perhatikan, Matius 14 ayat 20 sampai seterusnya, tiba-tiba berkata begini, ketika Petrus merasakan tiupan angin itu, dia mulai tenggelam. Rasa itu masuk di indera. Sama seperti iman bisa semakin bertumbuh di hati pikiran saudara melalui indera saudara, seperti itu juga keraguan, ketakutan, kebimbangan akan masuk dalam hatimu melalui inderamu. Selama Petrus tidak terpengaruh dengan gelombang, dengan angin itu, dia tetap berjalan di atas air. Tapi begitu ketakutan, keraguan masuk dalam hatinya melalui inderanya itu, indera merasa itu, dia mulai tenggelam. Bapak Ibu, pesannya apa? Dengar. Persoalan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi sehari-hari itu, kalau saudara tidak bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa membuat imanmu tawar. Kualitas atau kadar imanmu bisa tawar oleh karena semua pergumulan itu, yang membuat engkau mulai bimbang, benar enggak sih? Yang engkau membuat engkau mulai takut. Saat itu imanmu bisa tawar. Ada iman ada, tapi enggak berfungsi karena tawar. Logikanya gampang sekali, atau analoginya. Kalau di medis itu, obat sepaten apapun enggak boleh diminum bersama-sama dengan susu. Kenapa? Karena susu itu akan membuat kekuatan obat itu tawar. Tidak akan berfungsi obatnya. Sama. Sekuat apa iman saudara, tapi kalau saudara tidak menaklukkan indera saudara terhadap keinginan Tuhan, melalui indera itu akan masuk kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan dalam hatimu, sehingga iman yang ada dalam hatimu itu mulai tawar kualitasnya. Sehingga saudara tidak mengalami apa-apa, saudara tidak melihat apa-apa dari Tuhan. Saya ingat, saya baca sebuah kesaksian dari seorang menantu penginjil besar di eranya tahun 1900, namanya Smith Wigglesworth. Orang ini seorang buta huruf, seorang tukang ledeng yang dilawat Roh Kudus. Sehingga dia bertobat, dia pakai Tuhan luar biasa menjadi penginjil besar di eranya. Dia pernah membangkitkan orang mati 14 orang ke 15 istrinya. Nah, kalau dia KKR, dia punya kebiasaan menantang orang. Siapa yang sakit yang duluan maju ke panggung akan disembuhkan Tuhan. Selalu berkata begitu. Ini menantunya yang catat.
Lalu suatu waktu dia di sebuah KKR mengatakan hal yang sama. Siapa yang maju duluan ke panggung, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Nah, di barisan itu ada seorang ibu yang menderita penyakit tumor di perutnya, beratnya itu udah lebih dari 5 kiloan. Besar sekali. Sehingga ibu itu pakai baju itu hanya pakai daster aja yang besar. Nah, untuk duduk aja susah. Dibaringkan di situ, pokoknya dibopong, dibawa sama temannya 2. Lalu 2 wanita ini membawa teman mereka yang sakit tumor naik ke panggung. Begitu naik di panggung, Smith Wigglesworth katakan demikian, lepaskan dia. Lalu 2 temannya ini melepaskan. Begitu dilepaskan langsung jatuh tertelungkup ke depan di panggung itu. Lalu Smith Wigglesworth katakan demikian, angkat dia, diangkat lagi. Lalu dikatakan, lepaskan dia. 2 ibu itu langsung protes. Langsung berkata demikian, Pak, tidakkah Anda lihat ketika dia dilepaskan tadi jatuh? Pak, dia sedang sakit, jangankan dilepaskan, untuk duduk aja dia susah. Jadi tolonglah Anda mengerti dan berbelas kasihan. Dikatakan, lepaskan dia. Begitu dilepaskan, ibu ini jatuh lagi di panggung itu, tertelungkup ke depan. Dia bilang, angkat. Dia angkat. Lalu dikatakan ketiga kali, lepaskan dia. Sekarang bukan 2 ibu ini yang protes, ada seorang bapak yang hadir di KKR itu langsung bangkit berdiri, langsung tunjuk Smith Wigglesworth. Hamba Tuhan model apa kamu? Apakah kamu tidak melihat dia datang dengan penyakit, dengan kondisi seperti itu, dan sudah 2 kali kau suruh dilepaskan, jatuh terus. Tidakkah engkau memiliki belas kasihan? Kalau mau sembuhkan, sembuhkan aja. Tidak begitu caranya. Tolong prihatin kepada dia. Smith Wigglesworth katakan demikian dengan lembut dan tegas kepada bapak itu, Bapak, tolong urus urusanmu. Saya tahu urusanku. Lalu dia kembali melihat yang sakit tumor itu, dikatakan kepada 2 temannya, lepaskan dia. Mereka bertahan sampai dibentak, lepaskan. Begitu dilepaskan, tiba-tiba tumor yang 5 kiloan itu jatuh dari dalam dasternya, menggelinding di panggung. Dan ibu itu sembuh total pulang dari KKR itu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang Smith Wigglesworth berkata demikian, belas kasihan manusia itu kecenderungannya menghalangi Tuhan bekerja. Oleh karenanya dikatakan engkau harus tutup telingamu terhadap suara-suara yang menghalangi Tuhan bekerja. Karena dia berkata berikutnya, belas kasihan Tuhan itu pasti menyembuhkan dan memulihkan. Sekalipun kelihatan cara kerjanya kasar, tapi belas kasihan Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan. Ketika dia wawancara, ternyata Bapak Ibu, pertama, dia orang yang rajin puasa juga. Yang kedua, dia berkata, kita perlu mendisiplin semua indera kita supaya tunduk terhadap keinginan Tuhan. Kalau tidak, kebimbangan, keraguan, ketakutan akan masuk di dalam diri kita yang bisa membuat iman kita jadi tawar sehingga tidak berfungsi, dan akibatnya kita tidak bisa melihat dan mengalami hal-hal besar dari Tuhan. Oleh karena itu, ayo biasakan berpuasa, karena berpuasa itu menundukkan indera kita. Atau coba kita baca Yesaya pasal 58 itu ya saudara ya. Saya minta waktunya sedikit saudara, karena ini penting bagi kita. Mungkin kita agak lama sedikit, karena ini setelah ini perjamuan lagi kita. Perhatikan. Yesaya pasal 58 ayat 3 dikatakan demikian. Mengapa kami berpuasa? Jadi orang Israel ini rajin puasa, lain doa, rajin doa terus. Tapi doa mereka enggak dijawab-jawab, sehingga mereka protes, dikatakan begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 5.
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat 6. Ini Tuhan loh yang ngomong ini. Bukan, kata Tuhan. Jadi Tuhan katakan demikian. Tahan dulu ayatnya ya. Orang ini rajin berpuasa, tapi kelahi melulu kerjanya. Orang ini rajin berpuasa, tapi tidak ada belas kasihan di hatinya. Orang ini rajin berpuasa, tapi mulutnya nggak dijaga. Orang ini rajin berpuasa, tapi jelekin orang jalan terus. Tuhan katakan, seperti itukah yang kau maksud berpuasa di hadapanku? Enggak, kata Tuhan. Puasa yang seperti itu nggak ada gunanya, kira-kira begitu. Sampai Tuhan katakan demikian. Puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Tuhan katakan puasa yang ku kehendaki itu engkau harus melepaskan kuk, melepaskan belenggu-belenggu, membagi makananmu yang kau suka kepada orang yang perlu. Bukankah itu berbicara menaklukkan keinginan kita kepada keinginan Tuhan? Masuk kita aja yang makan, tapi Tuhan katakan ada yang lebih memerlukan. Kasih, kata Tuhan. Ketika Tuhan katakan kita harus kasih, saudara. Tuhan katakan itulah puasa yang aku maksud. Bukan seperti puasa yang sering kau lakukan itu. Kau memang gak makan, kau memang gak minum. Tapi emosimu kau tidak bisa jaga, kata-katamu kau tidak bisa jaga. Bahkan dikatakan kau tinju orang. Bukan itu puasa yang Tuhan kehendaki. Puasa yang Tuhan kehendaki itu dimana kita menaklukkan semua indera kita, keinginan kita terhadap keinginan Tuhan. Maka dikatakan kalau kita baca terus itu, terangmu akan mereka seperti di siang hari. Amin, saudara. Jadi yang kedua, pentingnya berpuasa bagi kita untuk menundukkan, menaklukkan indera kita, keinginan kita terhadap keinginan Tuhan, supaya kita bisa jalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat cara berpuasa. Ini saya tidak akan bicarakan panjang lebar karena ini pun sudah dibahas minggu lalu. Saya hanya bacakan saja. Di dalam cara berpuasa ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bentuk dan waktu puasa. Bentuknya itu begini, bisa saudara puasa 1 hari. Ini yang paling umum dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi bisa juga puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum seperti Esther ini. Bisa. Bisa 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Saya sangat senang ketika Pak Wilan katakan demikian. Ketika Esther mengajak semua orang-orang Yahudi anak di Puri Susan berpuasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum, gak ada laporan yang diterima berkata demikian. Separuh dari peserta puasa itu asam lambungnya kambuh. Gak ada, saudara. 3 hari 3 malam loh, gak makan gak minum. Lalu gak ada juga laporan berkata sebagian pingsan. Lalu penglihatan mereka berkunang-kunang karena puasa 3 hari 3 malam gak makan. Gak ada. Semua sehat dan baik. Karena orang melakukan puasa 3 hari 3 malam gak mati juga. Saya juga pernah melakukannya dan sekarang masih hidup. Dan untuk hal ini saya punya pengalaman. Pengalaman saya dengan ibu itu sama. Waktu saya masih kuliah itu saudaraku, asam lambung saya itu udah akut itu. Sampai ngopi gak bisa. Sampai suatu waktu ada libur 1 minggu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau puasa 3 hari 3 malam. Khusus untuk penyakit ini. Kalau saya mati pun gak apa-apa. Karena saya sudah percaya Yesus, kalau saya mati pasti ke surga. Tapi kalau Tuhan izinkan saya hidup, tolong jamaah ini pulihkan saya supaya bisa melayani Tuhan. Dan saya puasa 3 hari 3 malam. Saudara tahu hasilnya? Sekarang saya masih hidup. Gak mati itu. Mungkin medis berkata, nanti non mati Pak. Boleh non berkata, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Puasa 7 hari seperti Ayub.
Atau 21 hari seperti Daniel, atau 40 hari seperti Musa dan sebagainya. Orang masih tetap hidup. Saya juga pernah melakukannya. Mungkin kita tidak puasa seradikal Musa, nggak makan, nggak minum. Mungkin selama 40 hari itu hanya minum saja. Minum jus mungkin 1 gelas 1 hari, minum susu 1 gelas 1 hari, atau minum kaldu 1 gelas 1 hari. Saya pernah lakukan juga yang begitu. Sekali tapi. Dalam 1 hari itu saya kalau nggak minum jus 1 gelas, kaldu 1 gelas, atau susu 1 gelas. Bukan 3 gelas, bukan. Artinya begini, kalau saya minum jus 1 gelas, ya cukup itu aja. Nggak minum kaldu, nggak minum susu. Atau kalau besok saya minum susu, besok sore 1 gelas, nggak minum kaldu, nggak minum jus. Kira-kira begitu. Akibatnya apa? Mati? Masih hidup saya sampai sekarang. Bisa mengambil yang mana saja, terserah saudara. Yang kedua, jenis puasanya, bisa puasa biasa, tidak makan, hanya minum, boleh. Puasa sebagian, hanya makan sayur, tidak makan daging, boleh juga. Puasa total, tidak makan dan tidak minum sama sekali, boleh juga. Terserah saudara pilih. Atau mau puasa dari kebiasaan rutin, misalnya nonton TV, membaca koran dan atau membaca majalah, puasa main HP, atau puasa dari aktivitas seksual. Ini khusus suami istri, boleh juga. Puasa dari aktivitas seksual. Ada ayatnya saudara ini. Tapi harus ada kesepakatan dengan pasangan saudara. Coba kita buka ayat ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 4 sampai 5. Kalau yang belum menikah sama perajaan atau duda, bebas dari sini. Coba buka. Nah, dikatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi bersepakat. Suami istri bersepakat. Contohnya mungkin ibu-ibu bilang begini sama suaminya, Pak, pokoknya 1 minggu ini kita puasa dulu ya, dari hubungan seks. Kenapa? Karena saya mau puasa dulu, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Kalau dikatakan, siap mas, saya dukung, saudara lakukan. Tapi kalau jawabnya, tak bisa oh, mana tahan, tak mampulah. Nah jangan. Jangan ngotot melakukannya. Harus ada kesepakatan. Amin saudara. Nah, kemudian mulailah dari jenis puasa yang lebih ringan sambil memperhatikan aspek kesehatan juga. Artinya begini, kalau saudara belum pernah puasa, belajarlah mulai puasa dari hal yang kecil. Kalau kita dulu dilatih untuk pemula berpuasa itu begini, dari jam 10 malam sampai jam 12 siang. Artinya mulai dari jam 10 malam kita tidak ngunyap-ngunyap lagi apa segala macam. Sampai jam 12 siang, besok kita bisa buka. Artinya kita cuma puasa sarapan pagi Bapak Ibu. Masa nggak bisa sih? Hanya sarapan pagi aja Pak. Masa sih harus kita bilang asam lambungku? Waduh Tuhan. Hanya sekali aja. Hanya sarapan paginya. Dihemat. Mulai dari situ, nanti udah terbiasa, nanti buka jam 3, nanti buka jam 4, jam 5, atau buka jam 6, atau cuma sekali sehari makan, atau cuma sekali sehari minum jus. Nah nanti boleh lanjutkan, terserah saudara. Next. Tujuan puasanya harus jelas, yaitu mencari Tuhan dan meminta petunjuk kehendaknya, mengaku dosa dan bertobat, meminta pertolongan Tuhan, mendisiplin tubuh kita dari keinginan daging dan menyangkal diri, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan bukan supaya selamat. Ingat, kita puasa bukan supaya selamat, karena yang menyelamatkan kita itu hanya kasih karunia Allah. Amin. Jadi bukan untuk selamat. Next. Yang terakhir, doa dan puasa. Doa dan puasa itu doa. Puasa tidak berdiri sendiri. Artinya puasa harus disertai doa. Jika tidak, puasa kita hanya upaya menurunkan berat badan atau diet. Jadi kalau saudara mengambil waktu berpuasa, saudara harus memiliki waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Kalau enggak, saudara sedang tidak berpuasa untuk Tuhan. Saudara itu hanya sedang menjalankan program turunkan BB, berat badan atau diet. Itu enggak ada makna rohaninya apa-apa. Dalam kasus tertentu, Yesus meminta kita berdoa dan berpuasa. Saudaraku, saya menghimbau kita supaya kita melakukan puasa. Amin. Karena puasa itu ekspresi kelaparan rohani. Ketika kita menunjukkan rasa lapar rohani kita kepada Tuhan, ingat Tuhan berkata, Bapa di sorga akan menjamu orang itu, akan dipuaskan sampai kenyang. Yang kedua,
untuk mendisiplin, untuk menundukkan indera dan keinginan kita terhadap keinginan Tuhan, sehingga kita bisa sejalan seirama bersama dengan Tuhan, melakukan kehendaknya, dan akhirnya kita bisa melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang mau melakukan puasa dan mengerti katakan amin. Kita datang kepada Tuhan.